Welcome to Sobat Luther. Kembali lagi bersama Bambang Luther. Baku Haan Taam. Kita langsung gas saja. Bab 2641. Jangan pedulikan aku. Seluruh pasukan serang. Kita harus bunuh siluman itu. Hawi bersandar di tepi lambung kapal yang patah. Luka di punggungnya masih terus mengucurkan darah. Namun, dia sama sekali tak peduli. Langsung memerintahkan para prajurit di bawahnya untuk terus menggempur siluman raksasa itu, guna mencegah hal yang tak diinginkan. Akhirnya, di bawah serangan bertubi-tubi para prajurit, kepiting raksasa itu berhenti bergerak, benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Hawi menghela napas panjang, jatuh terduduk di geladak dengan napas terengah-engah. Kepiting raksasa ini benar-benar merepotkan. Untung kali ini majikannya membawa banyak ahli bela diri sehingga bisa berhasil membunuh lawan. Hawi, ku dengar kamu terluka. Gimana kondisimu? Ketika keadaan sudah tenang, Nolan bergegas datang bersama satu regu pengawal pribadinya. Tenang saja, Pangeran. Luka kecil begini bukan apa-apa. Aku nggak bakal mati. Hawi menyeringai, memperlihatkan gigi yang masih berlumuran darah. Dulu di medan perang, aku pernah terluka jauh lebih parah dari ini, tapi aku tetap bisa bertahan. Sambil berkata begitu, dia mencoba menggerakkan tangannya. Namun, baru saja bergerak sedikit, luka di punggung langsung menyalurkan rasa sakit yang menusuk, membuatnya tak tahan menarik napas. Nolan tahu betul watak Hawi, jadi dia tidak memaksa, hanya berkata dengan suara berat, "Kamu adalah jenderal tangguhku, nggak boleh ada masalah sedikit pun. Cepat obati lukamu. Masih banyak urusan yang harus kamu tangani." Hawi mengangguk, menerima perintah itu. Nolan lalu berbalik, menatap tubuh raksasa kepiting di laut. Sorot matanya berkilat tajam. Dia berseru lantang kepada seluruh prajurit. "Saudara-saudaraku, meskipun siluman ini ganas, pada akhirnya tetap kita kalahkan. Ini membuktikan, selama kita bersatu, nggak ada yang bisa menghalangi langkah kita." Para prajurit yang mendengar itu seketika bersemangat kembali. Rasa takut dan lelah mereka seolah-olah menguap. Nolan melanjutkan, "Sampaikan perintahku. Tarik bangkai kepiting siluman ini ke atas kapal. Dagingnya pasti sangat lezat. Malam ini sajikan agar kalian bisa mencicipi rasa siluman ini, sekaligus menguatkan tubuh dan meningkatkan semangat kalian." "Baik," para prajurit bersorak serempak. Wajah mereka penuh semangat. Tak lama kemudian, para prajurit menggunakan tali tambang besar untuk mengikat tubuh kepiting raksasa itu. Dengan bantuan derek dan usaha keras, akhirnya makhluk raksasa itu berhasil diangkat ke atas kapal. Melihat kepiting yang ukurannya bahkan lebih besar daripada kapal itu sendiri, semua orang berulang kali mengeluarkan seruan kagum. Setelah dimasak, tak lama kemudian mereka pun berpesta, makan sepuasnya. Sementara itu, armada kapal yang dipimpin oleh Nivan sedang berlayar dengan tenang di Laut Timur. Armada ini dilengkapi penuh persenjataan. Kapalnya besar dan kokoh. Pasukannya bersemangat tinggi, berjaga dengan siaga penuh. Sepanjang perjalanan, laut tenang tanpa gelombang. Di langit biru ada beberapa gumpal awan putih. Di permukaan laut sesekali ada lumba-lumba melompat keluar, membuat lengkungan indah sebelum kembali menyelam, menimbulkan riak-riak yang menyebar ke segala arah. Nivan berdiri di haluan kapal, memegang teropong, terus menyapukan pandang ke arah laut di depan. Alisnya sedikit berkerut, hatinya penuh tanda tanya. Seharusnya Laut Timur ini terkenal berbahaya, tetapi perjalanan mereka sejauh ini justru begitu lancar. Terlalu lancar sampai terasa janggal. "Pangeran, lihat ke sana." Tiba-tiba, seorang pengawal di menara pengawas berteriak girang. Nivan segera mengarahkan pandangannya, mengikuti telunjuk pengawal itu. Di kejauhan, lautan tiba-tiba menampakkan pemandangan aneh. Deretan istana megah terapung di atas awan. Di depan bangunannya berdiri sebuah batu besar dengan ukiran jelas bertuliskan, Gunung Promana. Karena diselimuti kabut putih, pemandangan itu bagaikan negeri para dewa. "Itu Pulau Promana. Kita menemukan Pulau Promana." Para prajurit di kapal langsung bersorak gembira. Wajah mereka penuh kegirangan. Nivan juga merasa senang. Dia menggenggam teropong erat-erat. Sorot matanya penuh cahaya kegembiraan. Pulau Promana yang selama ini dia dambakan akhirnya ditemukan.
Cepat, percepat laju. Arahkan kapal menuju Pulau Promana. Nivan berseru dengan lantang. Armada segera mengubah arah, melaju penuh tenaga menuju pemandangan gaib itu. Kapal membelah laut tenang, meninggalkan jejak putih panjang. Namun, semakin dekat mereka dengan pemandangan itu, permukaan laut tiba-tiba berubah aneh. Air yang semula tenang mulai bergolak dahsyat, membentuk pusaran besar yang seolah-olah siap menelan segalanya. Langit juga mendadak gelap. Awan hitam berkumpul. Angin topan meraung. Ombak raksasa seperti binatang buas menerjang ganas ke arah armada. Kapal-kapal berguncang hebat, seolah-olah akan terbalik kapan saja. Celaka, kita masuk ke zona kematian. Seorang pelaut tua yang berpengalaman menjerit ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Hati Nivan langsung mencelos. Saat itu juga, dia sadar apa yang tadi mereka lihat sama sekali bukan Pulau Promana, melainkan Fata Morgana, sebuah jebakan yang mematikan. Kini, keadaan armada sudah berada di ambang bencana. Ada kapal yang terangkat tinggi oleh ombak, lalu dihantam jatuh hingga tubuh kapal berderit, nyaris hancur. Ada juga kapal yang terseret masuk pusaran, berputar-putar tanpa daya hingga para prajurit di atasnya menjerit putus asa. Ada pula kapal yang tiangnya patah diterpa badai. Layar terkoyak menjadi potongan hingga beterbangan kacau di udara. Bab 2642. Armada kapal Nivan di zona kematian bagaikan dedaunan rapuh di tengah badai samudera, dicabik-cabik dengan keganasan tanpa ampun. Ombak setinggi bukit bergulung-gulung, menghantam geladak bertubi-tubi, menimbulkan suara menggelegar yang menekakkan telinga. Kapal berguncang hebat, seolah-olah akan hancur berkeping-keping kapan saja. Suara berderit dari papan kayu terdengar silih berganti, seakan-akan sedang merintih menunggu kehancuran. Seorang prajurit terlempar ke udara oleh ombak raksasa. Tangannya menggapai-gapai dengan putus asa. Teriakannya langsung ditelan angin kencang. Saat berikutnya, tubuhnya menghantam laut. Tak sempat menimbulkan cipratan besar sebelum disedot pusaran dan lenyap tanpa jejak. Nivan mencengkeram keras pagar kapal. Buku jarinya memutih karena tekanan. Kukunya sampai terbenam ke dalam kayu. Mata merahnya menatap tajam kekacauan di depan. Campuran air laut dan keringat mengalir di wajahnya, menuruni rahang yang tegas. Cepat, ikat talinya kuat-kuat, pekik Nivan. Suaranya serak di sampingnya. Seorang prajurit muda meraih tali dengan panik, tangannya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi dipenuhi ketakutan. Bibirnya bergetar. Pangeran, aku nggak bisa menahannya. Baru saja kata-kata itu keluar, sapuan angin menerjang lebih dahsyat. Pusaran laut menghantam tali. Plak, tali seketika putus. Prajurit itu berteriak singkat sebelum tubuhnya disedot masuk pusaran. Sosoknya hilang begitu saja tanpa sempat ditolong. Nivan menatap langsung kejadian itu. Kelopak matanya berkedut. Hatinya seolah-olah dihantam palu berat. Namun, dia tak punya waktu untuk berduka. Bertahanlah. Selama kita melewati pusaran ini, kita akan selamat. Seru seorang perwira dari kapal pengawal. Namun, baru selesai berbicara, ombak raksasa menghantam. Brak, kapal pengawal itu terbalik dalam sekejap. Hanya dalam hitungan detik, seluruh kapal lenyap ditelan pusaran. Tak tahu hidup atau mati. Nasib kapal-kapal pengawal lain pun sama buruknya. Para prajurit di atasnya berteriak, berpegangan, tetapi sama sekali tak berguna. Seorang prajurit mengulurkan tangan ke arah kapal utama. Tatapannya penuh permohonan. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Tak lama kemudian, satu lagi kapal pengawal tertelan pusaran. Permukaan laut kembali tenang dan hanya menyisakan riak melingkar. Seakan-akan tak pernah ada kapal di sana. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti siksaan. Ketika badai sedikit mereda, Nivan memandang sekeliling. Hatinya seperti jatuh ke jurang. Armada yang tadinya teratur kini hanya tersisa beberapa kapal compang camping. Geladak dipenuhi bercak darah dan papan patah. Prajurit yang selamat tampak pucat pasi karena ketakutan. Tatapan mereka kosong. Ada yang jatuh terduduk, memeluk kepala sambil merintih lirih. Nivan menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak lantang. Semuanya, semangatlah. Kita masih hidup. Selama masih hidup, kita masih punya harapan. Namun, tepat saat itu, kapal tiba-tiba tenggelam. Dari dasar laut,
muncul pusaran hitam pekat yang menyedot kapal dengan daya isap yang mengerikan. Celaka, Nivan berteriak dalam hati, ingin memberi perintah untuk menghindar. Sayangnya, sudah terlambat. Bab 2643. Pupil mata Nivan mendadak mengecil. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keputusasaan. Kedua tangannya secara refleks mencengkeram pagar kapal semakin erat. Kapal itu diseret pusaran laut dengan entakan dahsyat. Sekelilingnya hanya kegelapan. Yang terdengar hanya suara gemuruh air laut. Nivan merasa dunia berputar hebat. Tubuhnya seolah-olah akan tercabik berkeping-keping. Dia memejamkan mata rapat-rapat. Rahangnya terkunci. Urat di pelipisnya menonjol. Entah berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Seakan-akan kapal jatuh ke suatu tempat. Dia perlahan membuka mata. Mula-mula pandangannya kosong. Lalu seberkas kebingungan melintas di matanya. Sekelilingnya tidak lagi gelap, melainkan dipenuhi cahaya terang. Nivan terkejut, lalu berdiri dengan terhuyung. Kakinya masih terasa lemas. Dia berjalan ke tepi kapal, menoleh keluar dan sontak terperangah. Mulutnya terbuka, matanya membelalak, ekspresinya perlahan berubah. Dari terkejut menjadi tidak percaya, hingga akhirnya menjadi sukacita yang mendalam. Ini adalah seorang perwira di sampingnya ikut mendekat. Wajah yang tadinya lesu seketika berseri-seri. Sorot matanya pun memancarkan cahaya semangat. Di depan mereka, terbentang sebuah pulau raksasa. Pulau ini ditumbuhi pepohonan hijau lebat dengan berbagai bentuk. Ada yang batangnya begitu besar hingga perlu beberapa orang untuk merangkulnya. Dahan-dahannya pun menjulur ke segala arah, bagaikan payung hijau raksasa. Ada pula yang ramping menjulang lurus. Di puncaknya bermekaran bunga warna-warni. Merah, ungu, kuning, sungguh indah dan segar. Aromanya juga sangat harum. Seorang prajurit muda menghirup dalam-dalam. Lalu wajahnya tampak mabuk. Dia bergumam pelan. Harumnya. Seumur hidup aku belum pernah cium aroma seharum ini. Tanah pulau itu dilapisi lumut hijau tebal. Pijakannya empuk, seolah-olah melangkah di atas permadani. Di antara lumut tumbuh rerumputan kecil tak dikenal. Sebagian ujungnya bertabur embun bening yang berkilauan di bawah cahaya matahari. Seorang prajurit dengan hati-hati menginjak rumput itu. Lalu berseru girang. Rumputnya lembut sekali. Seperti kapas. Tak jauh dari sana, terbentang danau jernih. Birunya bagaikan sebongkah safir raksasa. Permukaannya berkilau. Beberapa ikan warna-warni sesekali melompat, lalu kembali menyelam, meninggalkan riak yang menyebar. Di tepi danau tumbuh tanaman air dengan daun hijau mengapung. Di atasnya ada burung-burung air berwarna cerah. Mereka dengan tenang merapikan bulu, sesekali mengeluarkan suara merdu. Di kejauhan, terlibat pegunungan yang menjulang berselimut hutan lebat. Kabut tipis melingkar di lerengnya, seperti tirai misterius yang menyelubungi gunung. Air terjun mengalir dari ketinggian. Airnya menghantam bebatuan dengan suara gemuruh. Percikan yang dihasilkan memantulkan sinar matahari dan membentuk pelangi indah. Fauna di pulau itu pun begitu aneh. Beberapa hewan mungil berbulu putih berlari lincah di hutan. Telinga mereka panjang. Mata mereka merah meriala bagaikan rubi. Di langit, sekawanan burung berwarna-warni melintas. Bulu mereka berkilau bak logam di bawah sinar matahari. Kicauan mereka nyaring dan merdu. Para prajurit memandang makhluk-makhluk aneh itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Rasa takut dan letih mereka lenyap begitu saja. Nivan berdiri memandang pemandangan bak surga dunia itu. Tubuhnya bergetar hebat karena terharu. Bibirnya juga bergetar. Suaranya dipenuhi luapan kegembiraan yang lama tertahan. Ini Pulau Dewata Promana. Kita menemukan Pulau Dewata Promana. Bab 2644. Nivan berdiri di tepi kapal, menatap pulau di depan yang tampak seperti mimpi. Bahkan napasnya pun menjadi hati-hati. Sinar matahari menembus celah cabang pepohonan purba yang menjulang tinggi, menorehkan bintik-bintik cahaya di atas lumut hijau yang lembut. Udara dipenuhi aroma bunga yang asing, manis seperti madu. Juga terselip kesegatan tipis yang tak bisa dijelaskan. Di belakangnya, para prajurit sudah tak sabar lagi. Mereka menurunkan senjata, mengulurkan tangan menyentuh sulur-sulur tanaman yang menjuntai. Sulur itu dipenuhi buah bening berkilauan, bagaikan untayan kristal ungu.
memantulkan cahaya indah di bawah sinar matahari. Pangeran, lihat pohon itu. Seorang pengawal berseru kaget. Batang pohon itu dipenuhi guratan spiral, seolah-olah terbentuk seperti tangga alami. Dari lubang di batangnya, tumbuh jamur bercahaya yang menerangi sekitarnya. Beberapa tupai bersayap meluncur turun dari pucuk pohon. Kepakan sayap mereka menyebarkan debu bercahaya, menempel di zirah para prajurit, lalu berubah menjadi bintik-bintik bintang yang berkilau. Nivan perlahan menuruni papan tambat. Lumut di bawah kakinya mengeluarkan suara lirih. Dia membungkuk, memungut sehelai daun sebesar telapak tangan. Pinggiran ujung daun itu berlapis emas. Urat daunnya sangat jelas seolah-olah disulam. Saat hendak menyerahkan daun itu kepada perwira di sampingnya, tiba-tiba dari belakang barisan terdengar jeritan singkat. Ada apa? Nivan segera menoleh. Seorang prajurit muda berjongkok di depan senak berbunga. Bunga-bunga itu sebesar mangkuk. Kelopaknya bertumpuk-tumpuk dan berwarna merah muda lembut dengan putih emas di tengah. Tampak segar dan memesona. Saat prajurit itu hendak memetiknya, ujung jarinya baru saja menyentuh kelopak itu. Tiba-tiba bunga itu bergetar hebat. Detik berikutnya, kelopak lembut itu terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi putih tajam dan rapi seperti gergaji. Sebelum prajurit itu sempat bereaksi, bunga itu menerjang ke depan. Giginya pun terkatup, langsung melahap kepala sang prajurit. Darah muncrat dari lehernya, menyembur ke kelopak merah muda. Anehnya, kelopak itu menyerap darah dengan cepat. Warnanya semakin cerah, bahkan putih emas di tengah pun berubah menjadi merah menyeramkan. Itu bunga pemangsa manusia. Seseorang menjerit ketakutan. Mata Nivan menyipit. Pedang di pinggangnya seketika terhunus. Kilatan pedang membelah udara, menebas bunga iblis itu menjadi dua. Dari potongannya, semburan cairan hijau gelap muncrat, menetes ke lumut. Lalu terdengar suara mendesis. Lumut hijau subur itu langsung hangus menjadi debu hitam. Namun, horor baru saja dimulai. Dari pangkal bunga yang terbelah, muncul ratusan sulur putih tipis, meluncur cepat seperti ular, membelit prajurit terdekat. Dalam waktu yang sama, pepohonan sekitar berguncang hebat. Sulur yang tadinya lembut kini mengeras seperti baja. Ujungnya berubah menjadi kait tajam, menghantam para prajurit dengan ganas. Seorang prajurit tak sempat menghindar dan lehernya terjerat sulur. Seketika, matanya melotot, lidahnya terjulur, lalu tubuhnya ditarik kasar masuk ke kedalaman hutan. Yang tersisa hanyalah teriakan putus asa. Siaga, semua siaga penuh. Suara Nivan membawa hawa dingin yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dia menebas sulur-sulur itu, tetapi setiap kali satu terputus, dari bekas potongannya langsung tumbuh tunas baru. Dalam sekejap, sulur baru bermunculan, seolah-olah tak ada habisnya. Di sisi kiri, sebidang rerumputan tiba-tiba menggembung. Dari situ muncul puluhan pakis setinggi setengah badan manusia. Akar mereka berubah menjadi kaki tebal. Daunnya membuka, menampakkan gigi bergerigi tajam. Saat berikutnya, tumbuhan itu perlahan maju mendekati pasukan. Seorang perwira berpengalaman mengayunkan tinjunya, menghantam pakis itu. Namun, begitu menyentuh daun, tangannya langsung tersayat dalam. Luka-luka itu menganga hingga tulangnya terlihat. Cairan hijau tua merembes ke dalam luka, membuatnya menjerit pilu. Lengannya pun bengkak dan menjadi hitam. Hanya dalam beberapa detik, lengan itu berubah menjadi arang. Bakar dengan api. Nivan mengeluarkan perintah. Para prajurit buru-buru mengeluarkan pemantik api. Namun, sebelum sempat menyalakan obor, batang-batang pohon purba di sekitar pecah, mengeluarkan ratusan lubang kecil yang menyemburkan kabut hijau pucat. Kabut itu menyentuh percikan api dari pemantik, menyala menjadi api biru, menyambar lengan prajurit, lalu dalam sekejap melahap seluruh tubuhnya. Jeritan ngeri bergema, surga indah kini berubah menjadi neraka. Pedang Nivan berputar tanpa henti. Cahaya pedangnya membentuk jaring pelindung. Tetapi dia tetap tak mampu membendung serangan mematikan dari segala arah. Dia menyaksikan sendiri seorang pengawal pribadinya ditusuk akar pohon yang menyembul dari tanah. Serabut halus pada akar seperti sedotan yang menyedot darahnya dengan rakus alar yang awalnya coklat kelabu itu seketika memerah. Mundur ke arah danau, pekik Nivan. Pedangnya membelah jalur sempit untuk meloloskan Del. Prajurit yang masih hidup saling menopang.
menginjak mayat rekan-rekan mereka, berusaha kabur menuju tepi danau. Namuri baru berlari beberapa langkah. Lumut di bawah kaki mendadak licin. Ketika diperhatikan, lumut itu ternyata berubah menjadi ribuan ulat kecil yang merayap. Serangga-serangga itu menyusup masuk melalui celah sepatu para prajurit. Yang tergigit langsung jatuh berguling, mencakar kaki sendiri dengan putus asa. Tak lama kemudian, tubuh mereka menjadi kering kerontang. Bab 2645. Ekspresi Nivan terlihat muram. Lalu tidak berani berlama-lama dan buru-buru memimpin orang-orangnya mundur ke tempat yang lebih aman. Setelah menjauh dari area yang aneh itu, semua orang baru bisa menghela napas lega. Hanya karena tadi ada prajurit yang menyentuh sekuntum bunga, langsung memicu reaksi berantai yang begitu dahsyat. Hal itu sungguh membuat mereka terperanjat. Saat ini, Nivan dan yang lainnya akhirnya benar-benar mengerti. Pemandangan yang terlihat indah dan penuh dengan warna itu sebenarnya dipenuhi dengan bahaya yang mengintai. Istirahatlah di tempat. Selalu waspada setiap saat, kata Nivan sambil bertumpu pada pedangnya dengan napas yang terengah-engah. Luka di punggungnya yang terkena keringat terasa perih sampai pandangannya menjadi kabur. Dia memberi isyarat pada dua pengawal pribadi untuk berjaga-jaga, sedangkan dia bersandar pada batang pohon untuk beristirahat. Hanya dalam beberapa menit saja, Nivan sudah kehilangan puluhan ahli. Hal itu tentu saja membuat hatinya terasa sakit. Tabib segera sibuk memerban luka para prajurit. Serbuk obat yang ditaburkan pada luka-luka yang tergores sulur tanaman langsung menimbulkan asap putih dan membuat para prajurit meringis menahan rasa sakit. Pangeran Nivan, lihat ke sana, teriak seorang prajurit yang tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Saat semua orang menatap ke arah itu, terlihat kabut tebal yang menyelimuti kedalaman lembah. Setelah itu, ada asap abu-abu yang perlahan-lahan mengepul ke udara dan membentuk garis panjang tipis di udara yang lembab. Berbeda dari asap dapur rumah biasa yang mudah buyar, asap itu malah terlihat tenang dan berirama seolah-olah sudah berputar-putar di sana sejak zaman purba. Ada asap, kata Nivan yang tiba-tiba berdiri tegak, bahkan langsung melupakan rasa sakit dari lukanya. Pulau Dewata Promana adalah negeri para dewa. Wajar saja jika ada makhluk abadi yang ada di sana dan asap itu mungkin pertandanya. Matanya memancarkan cahaya penuh kegembiraan. Seolah-olah semua kerugian sebelumnya akhirnya mendapat balasannya. Nivan mencabut pedangnya, menunjuk ke arah asap yang mengepul. Semuanya bersiap. Rapatkan barisan. Tetap waspada dan ikut aku menemui sang dewa. Para prajurit kembali menggenggam senjata mereka dengan erat dan ekspresi mereka yang tadinya kelelahan pun digantikan dengan semangat. Selama bisa mendapatkan pil abadi, luka-luka kecil ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Saat rombongan bergerak menyusuri aliran sungai yang berliku, pepohonan dan tanaman di sekitar perlahan-lahan menjadi jinak. Paku-paku yang bisa bergerak itu meringkuk di tepi jalan dan sulur-sulur tanaman merunduk seperti ranting biasa, seolah-olah takut dengan sesuatu. Setelah melewati semak belukar yang dipenuhi buah-buahan ungu, tiba-tiba terbentang sebuah hutan bambu hijau di hadapan semua orang. Bambu-bambu itu tingginya sekitar 30 meter dengan ruas-ruas yang memancarkan cahaya emas yang samar-samar. Daun-daun bambu yang saling beradu menimbulkan dentingan yang merdu. Di kedalaman hutan bambu itu, terlihat samar-samar atap rumah berwarna abu-abu dan dari sanalah asap tipis itu mengepul. Pelankan langkah kalian, kata Nivan sambil memberi isyarat agar semua orang bergerak lebih hati-hati. Sementara itu, dia merapikan jubah perangnya yang berlumuran darah dan berusaha menunjukkan sikap yang penuh hormat. Setelah menyusuri jalanan di antara rumpun bambu, Nivan dan yang lainnya tiba di sebuah halaman berpagar bambu. Pagar itu dipenuhi dengan bunga terompet berwarna biru muda dan masih terdapat embun di kelopaknya. Terdapat sebuah ayunan di tengah halaman dengan tali terikat pada dua batang bambu besar dan seorang bocah berpakaian sederhana dari kain kasar duduk di atasnya. Bocah itu terlihat belum berusia 5 tahun. Rambutnya diikat menjadi dua kucir kecil, kulitnya putih, dan kakinya menginjak papan ayunan dengan tanpa alas kaki. Sepasang matanya yang hitam bening menatap ke langit, sedangkan mulutnya bersenandung lagu kanak-kanak dengan nada yang tidak jelas. Beberapa pakaian dengan kain kasar sedang dijemur di sudut halaman dan setengah keranjang buah liar yang baru dipetik di pojok tembok. Semuanya terlihat sangat biasa-biasa saja,
Tetapi entah mengapa suasana itu malah memberikan rasa damai yang sulit diungkapkan. Hati Nivan berdebar karena merasa anak kecil yang tinggal di negeri para dewa seperti ini mungkin saja murid dari seorang makhluk abadi. Dia pun perlahan-lahan maju, lalu memberi hormat dan berkata dengan nada yang tetap lembut, "Perkenalkan, aku Nivan. Aku nggak 3645. Sengaja masuk ke pulau para dewa ini. Adik kecil, boleh tanya, apa ini kediamannya sang dewa?" Namun, bocah itu tetap berayun-ayun di ayunan itu dan bahkan tidak menoleh, seolah-olah tidak mendengar perkataan Nivan. Nivan masih menahan diri dan bertanya sekali lagi dengan nada yang makin sopan. "Kalau adik kecil tahu di mana sang dewa berada, mohon beritahu kami. Kami rela bersujud dengan sepenuh hati. Kami hanya mau bertemu dengan sang dewa." Kali ini, bocah itu akhirnya memberi reaksi, tetapi hanya mendengus dari hidungnya dan tetap menatap gumpalan awan di langit. Namun, Jacob yang berdiri di belakang tidak mampu menahan amarahnya lagi. Rasa sakit dari lengan kirinya yang terbakar oleh cairan bunga pemakan manusia terasa begitu menyiksa melihat bocah itu bersikap tidak sopan. Dia pun melangkah maju dan membentak, "Lancang! Pangeran, kami sedang bertanya. Berani-beraninya kamu mengabaikannya begitu saja." Saat Nivan baru saja hendak menghentikan, Jacob sudah maju ke arah ayunan. Dia langsung mencengkeram kerah belakang baju bocah itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kaki bocah itu pun terangkat dari tanah. Tetapi ekspresi bocah itu tetap datar. Hanya saja, sepasang mata bocah itu yang hitam bening perlahan-lahan beralih dan menatapnya. "Anak ingusan sepertimu juga berani sekali semena-mena di depan kami." Sebelum Jacob sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat memilukan. Semua orang melihat bocah itu mengangkat tinjunya yang mungil, lalu memukul dada Jacob dengan pelan. Namun, tubuh besar Jacob malah terpental dan menghantam pagar bambu dengan kuat sampai terdengar jelas retakan tulang iga sampai ke kejauhan. Jacob meringkuk di tanah dengan darah hitam mengalir dari sudut mulut dan bagian dada sudah cekung. Mustahil untuk bisa bertahan hidup lagi. Suasana di halaman itu langsung menjadi hening dan semua prajurit tertegun. Tidak ada yang menyangka bocah yang terlihat tidak berbahaya ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bocah itu diletakkan kembali ke ayunan dan kakinya tetap bergoyang-goyang dengan santai, seolah-olah pukulan tadi hanya hal sepele. Dia akhirnya membuka mulut dengan suara yang jernih, tetapi sangat berwibawa. "Dasar penyusup, kalian sudah mengganggu waktu istirahatku." Bab 2646. Begitu Jacob terhempas jauh ke belakang, suasana di seluruh halaman menjadi hening seolah-olah ditekan tombol jeda. Senjata-senjata di tangan para prajurit pun terjatuh ke tanah dan mata mereka membelalak karena ketakutan. Banyak yang secara refleks mundur setengah langkah dan pergelangan kaki menabrak pagar bambu sampai berderak, tetapi tak seorang pun berani menundukkan kepala untuk melihatnya. Pedang Nivan bergetar karena dia mencengkeram gagangnya dengan sekuat tenaga agar tidak terlepas dan ujung jarinya tergores bekas merah di sarung pedang yang dingin. Pukulan bocah tadi begitu cepat sampai terlihat seperti sisa bayangan. Tinju mungil bocah itu yang putih dan bulat jelas tidak membawa angin sedikit pun, tetapi kuatnya seperti meteor menghantam bumi saat menghantam dada Jacob. Nivan sendiri yang melihat zirah hitam di dada Jacob penyok dan terdengar suara tulang rusuk yang patah bercampur dengan gesekan tulang. Kapten Jacob, seorang pengawal pribadi yang gemetar mencoba maju untuk membantu Jacob, tetapi dia sudah kaku di tempat setelah melangkah 2 langkah. Jacob yang meringkuk di bawah pagar bambu terus memuntahkan darah hitam dari tenggorokannya dan ada gelembung yang keluar setiap kali dia bernapas. Bagian dada yang penyok itu bahkan terlihat bergerak pelan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Yang paling mengerikan adalah bola mata Jacob menonjol seperti hendak meloncat keluar. Dia menatap tajam ke arah bocah di ayunan itu dengan pupil yang membeku karena merasa sangat ketakutan. Saat bocah itu mengayunkan kakinya sampai titik tertinggi, ujung bajunya berkibar karena tertiup angin dan menunjukkan lengannya yang putih. Dia melirik mayat di tanah dengan santai. Lalu bola mata hitamnya yang berkilau menantulkan bunga terompet biru di pagar bambu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sebuah kuncup bunga yang setengah mekar. "Bunga itu akan layu." Nada bicara bocah itu terdengar santal, tetapi membuat semua orang terkejut.
Punggung Nivan langsung penuh dengan keringat dingin, sehingga jubah perangnya yang lembab pun menempel pada lukanya dan terasa sangat perih. Saat itu, dia baru menyadari betapa bodoh dirinya. Di pulau di mana dewa dan iblis sulit untuk dibedakan, bagaimana mungkin seorang bocah yang bisa bebas keluar masuk pekarangan bambu itu hanya bocah biasa? Tinju bocah itu tadi terlihat biasa, tetapi Nivan tahu tinju itu sebenarnya mengandung kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu bahkan mungkin lebih menakutkan daripada iblis gurita berkaki 8 yang ditemui mereka sebelumnya. Bawahan ini lancang karena sudah mengganggu putra dewa. Mohon ampuni dia. Kami hanya manusia fana yang gak sengaja menginjakkan kaki di tanah para dewa. Sama sekali gak berniat untuk bersikap tidak hormat, kata Nivan yang tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dengan suara yang bergetar. Prajurit-prajurit di belakang Nivan baru tersadar kembali, lalu berlutut secara serentak dan dentingan zirah terdengar sangat jelas di dalam halaman yang sunyi itu. Jacob adalah salah satu pendekar terbaik di militer, tetapi tidak sanggup menerima satu pukulan bocah itu. Makhluk seperti apa yang sebenarnya hidup di pulau ini? Bocah itu berayun-ayun dengan makin tinggi sampai bambu yang menahan ayunan itu pun berderit. Dia terlihat seperti tidak mendengar permintaan maaf dari Nivan atau mungkin sama sekali tidak sudi menanggapi. Dia hanya mengangkat kepala dan menatap awan di langit sambil kembali bersenandung lagu kanak-kanak dengan sembarangan. Melodinya aneh, tetapi memiliki daya magis yang menenangkan hati dan membuat semua orang yang berlutut di tanah mengantuk. Nivan menggertakkan giginya, lalu mengangkat kepalanya. Putra Dewa. Saat Nivan baru saja hendak mengatakan sesuatu, bocah itu tiba-tiba mengangkat tangan mungilnya dan melambaikan ke arah pintu pekarangan. Dalam sekejap, angin kencang yang entah dari mana asalnya bertiup keluar dari kedalaman hutan bambu. Angin itu membawa serta ribuan daun bambu yang tajam seperti pisau dan menggores pipi. Nivan hanya merasa dadanya seperti dihantam sebuah kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya langsung terlempar ke belakang dan menabrak para prajurit yang berada di belakangnya sampai semuanya berguling-guling menjadi satu. Ah! Terdengar jeritan kesakitan yang bersahut-sahutan saat semua orang diserang kekuatan yang tak kasat mata dan satu persatu berguling keluar dari batas pagar bambu. Ada yang menabrak ruas bambu bercahaya emas sampai kepalanya pecah dan berdarah. Ada pula yang terjerat sulur, lalu terguling menuruni lereng dan terperosok ke semak belukar. Nivan yang terhempas paling jauh keluar sampai keningnya membentur sebongkah batu hijau dan pandangannya langsung gelap. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat pintu pagar bambu itu berderit, lalu tertutup. Ayunan di halaman masih bergoyang-goyang dengan pelan, tetapi sosok bocah itu sudah lenyap dalam bayangan hutan bambu seperti tidak pernah muncul sebelumnya. Angin kencang itu datang dan pergi dengan cepat, hanya menyisakan kekacauan di tanah. Para prajurit membantu satu sama lain untuk bangkit dengan wajah penuh dengan debu dan zirah mereka berlumuran tanah serta dedaunan. Ada yang memegang di bagian tulang rusuk patah sambil meringis dan ada yang menatap ke arah pagar yang tertutup rapat sambil menggertakkan gigi. Namun, tidak ada yang berani maju selangkah pun karena tekanan dari embusan angin tadi lebih menakutkan daripada serbuan ribuan pasukan. Pangeran Nivan. Ini, seorang pengawal yang menahan perdarahan di keningnya baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tetapi dia langsung terdiam karena ditatap Nivan dengan tajam. Nivan menancapkan pedangnya ke tanah untuk menopang tubuh, lalu bangkit dan menyeka darah di sudut bibirnya. Dia menatap ke arah hutan bambu yang terlihat begitu tenang dengan tatapan yang rumit. Dengan kekuatan yang sulit diukur, Nivan tahu jelas bocah itu bukan orang yang bisa mereka lawan. Namun justru karena hal itulah, terbukti pulau ini memang menyembunyikan seorang tokoh yang luar biasa. Asap tipis, ayunan di halaman, dan bahkan lagu kanak-kanak yang dinyanyikan bocah tadi. Semua yang sengaja dibuat terlihat biasa itu seolah-olah sebuah ujian tersembunyi. Diam semuanya. Mulai hari ini, kita berkemah di luar pekarangan ini. Nggak ada yang boleh mendekati pagar bambu itu, kata Nivan dengan suara yang berusaha ditekan dan menatap ke arah semua prajurit. Setelah tertegun sejenak, Nivan menatap ke arah asap yang masih mengepul di hutan bambu itu dengan tatapan penuh tekad dan melanjutkan. Kita akan tunggu di sini. Bab 2647. Penantian berlangsung selama 3 hari 3 malam. Siang dan malam di pulau itu berganti dengan keanehan yang sulit dijelaskan. Saat siang hari,
Matahari bersinar terik laksana musim panas. Tetapi di tengah malam malah turun salju. Para prajurit berjaga bergiliran di luar halaman. Mereka menyaksikan bunga trompet biru di pagar layu lalu mekar kembali. Melihat keranjang buah liar di halaman kosong lalu terisi penuh lagi. Tetapi sosok anak kecil itu tak pernah terlihat lagi. Apalagi yang disebut Sang Dewa. 8002647. Beberapa orang mulai berbisik, mengatakan bahwa pulau ini hanyalah pulau kosong. Sedangkan anak kecil itu hanyalah roh penjaga pulau. Ada pula yang diam-diam melempar batu ke arah hutan bambu. Tetapi batu itu malah dipantulkan kembali oleh penghalang tak kasat mata. Hingga kepala orang itu berdarah akibat hantaman batu itu sendiri. Nivan tidak pernah berkata sepatah kata pun. Setiap pagi, dia merapikan jubah perangnya. Lalu berdiri di depan pintu pagar yang tertutup rapat, membungkukkan badan memberi hormat. Dia duduk di atas batu dan memejamkan mata seolah-olah yakin seseorang pasti akan keluar dari sana. Pada sore hari ketiga, ketika sinar matahari terakhir menembus ranting bambu dan membentuk bayangan bercahaya di tanah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan bambu. Semua orang sontak menegang, menggenggam erat senjata mereka. Tampak seorang pria tua berambut putih yang mengenakan jubah abu-abu perlahan berjalan keluar. Di tangannya terdapat tongkat bambu dengan ukiran awan sederhana di ujungnya. Rambut dan janggutnya sudah putih seluruhnya, tetapi wajahnya kemerahan seperti anak kecil. Matanya sipit hingga nyaris tertutup, bibirnya tersenyum samar. Dia berjalan di jalan kecil berlapis daun bambu tanpa menimbulkan sedikit pun suara. Yang paling aneh adalah auranya. Jelas-jelas berdiri di depan mata, tetapi terasa samar seperti asap, seakan-akan pada detik berikutnya bisa lenyap menjadi kabut. Oh, jarang sekali aku melihat wajah baru di pulau ini. Boleh tahu untuk apa kalian datang ke sini? Suara pria tua itu terdengar seperti aliran air jernih di pegunungan, lembut tetapi menembus hati. Mata Nivan berkilat, dia segera bangkit, merapikan lipatan jubah perangnya, lalu bergegas maju memberi hormat. Sikapnya bahkan lebih hormat daripada saat menghadapi anak kecil waktu itu. Namaku Nivan. Aku memimpin pasukan datang ke Pulau Promana untuk memohon Sang Dewa menganugerahkan pil abadi untuk menyelamatkan orang tuaku. Nivan menekankan kata pil abadi. Menatap lekat-lekat pria tua itu. Takut melewatkan sedikit pun perubahan ekspresi. Pria tua itu tertawa. Keriput di sudut matanya bertambah dalam. Pil abadi. Dia menggeleng. Tongkatnya diketukkan ringan ke tanah. Beberapa helai daun bambu kuning seketika berubah menjadi tunas hijau. Orang-orang selalu berkata di Pulau Dewata Promana ada dewa dan dewa memiliki pil abadi. Tapi, mereka nggak tahu. Yang disebut tanah para dewa hanyalah tempat perputaran hidup dan mati. Hati Nivan bergetar. Apa maksudnya? Dalam kitab kuno jelas tercatat bahwa di Pulau Dewata Promana terdapat pil abadi. Kitab kuno juga bisa mengandung kebohongan. Pria tua itu mengangkat tangan untuk menyela Nivan. Sorot matanya berkilau. Di pulau ini nggak ada dewa. Juga nggak ada pil abadi. Kalian mungkin harus kecewa. Nggak mungkin. Nivan spontan membantah. Lalu segera sadar dirinya lancang. Dia buru-buru menunduk. Maaf. Aku sudah lancang. Hanya saja. Keluargaku sakit parah. Hanya pil abadi yang bisa menyelamatkan. Mohon petunjuknya. Sambil berkata begitu, Nivan berlutut. Nada suaranya penuh ketulusan. Asalkan bisa menemukan obat penyembuh. Meskipun harus menempuh bahaya. Aku rela mencobanya. Prajurit di belakangnya ikut berlutut. Serempak bersuara untuk memohon. Pria tua itu menatap mereka. Terdiam sejenak. Lalu menghela napas panjang. Pulau ini nggak ada pil abadi. Tapi ada sebuah lembah obat. Di sana tumbuh rumput spiritual yang dapat memperpanjang umur. Mungkin bisa membantu kalian. Luar biasa. Mata Nivan berbinar. Boleh tahu di mana lokasi lembah obat? Bisa tolong tunjukkan arahnya. Lembah obat ada di tengah pulau. Pria tua itu menunjuk ke kejauhan. Tapi harus kuingatkan. Di lembah itu ada sulur pemakan manusia. Juga ada binatang aneh penjaga rumput spiritual. Sejak zaman dulu. Siapapun yang masuk nggak pernah bisa keluar hidup-hidup. Sebaiknya kalian pertimbangkan dengan matang. Terima kasih atas petunjuknya. Nggak peduli ada rintangan apapun. Kami nggak akan menyerah.
Jawab Nivan dengan ekspresi serius. Setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk tiba di Pulau Dewata Promana, mana mungkin dia menyerah begitu saja. Pria tua itu menggeleng. Tongkatnya diarahkan ke pegunungan berkabut di tengah pulau. Kalau kalian memang ingin pergi, ikuti saja aliran sungai itu ke dalam. Tapi ingat, jangan serakah. Bisa keluar hidup-hidup saja sudah merupakan keberuntungan. Selesai berkata, pria tua itu berbalik masuk ke hutan Barenbu. Sosoknya perlahan hilang di balik rumah abu-abu, seolah-olah tidak pernah muncul. Nivan tidak berlama-lama. Setelah mendapat petunjuk yang jelas, dia segera membawa sisa pasukannya menuju pusat pulau. Bab 2648. Awan kelabu keperakan belum juga surut dari layar kapal-kapal berkah, tetapi pecahan es di permukaan laut sudah menghantam lambung kapal bersama gelombang, menimbulkan suara yang menusuk telinga. Nolan berpegangan pada sisi kapal yang dingin membeku, menatap siluet pulau yang tiba-tiba muncul di depan. Matanya menyiratkan secercah kegembiraan. Setelah melewati serangan kepiting raksasa dan berputar-putar di dalam kabut, akhirnya mereka berhasil menemukan jejak Pulau Dewata Promana. Namun, ketika kapal berkah perlahan mendekati pantai, semua orang tertegun. Berbeda dengan catatan kitab kuno yang menyebutkan Pulau Dewata Promana selalu hangat sepanjang tahun, pulau di depan mereka justru diselimuti lapisan es tebal. Sekeliling dilapisi warna putih, bahkan angin laut pun menusuk dingin, membelai wajah seperti sembilu. Batu karang di tepi pantai membeku menjadi kristal hitam kebiruan. Ombak yang menghantam seketika membentuk bunga es, bertumpuk-tumpuk menutupi pantai, menciptakan hamparan es tanpa batas. Pangeran, ini Pulau Dewata Promana. Sang juru mudi tua menggigil, membungkus tubuh dengan mantel tipis. Giginya gemeretak tak henti. Dingin sekali, 10 kali lebih menusuk daripada musim dingin paling parah di utara. Nolan mengernyit, jubah perangnya yang hitam sudah tertutup lapisan embun beku. Dia menaikkan kerah jubah tebalnya untuk menutupi setengah wajah. Peta laut ditandai dengan jelas. Ini pasti tempatnya. Hanya saja, kenapa wujudnya seperti ini? Nolan menoleh ke belakang. Zirah para prajurit sudah berlapis es tipis. Napas mereka membentuk kabut putih di udara. Banyak yang tangannya memerah saking dinginnya. Mereka terus menggosok untuk mencari kehangatan. Sampaikan perintahku, cari tempat teduh. Segera dirikan perkemahan. Nyalakan api untuk menghangatkan diri. Suara Nolan terdengar dingin dan tegas. Prajurit segera bergerak. Mereka turun dari kapal, melangkah di salju tebal. Setiap langkah terasa berat. Suara pecahan terdengar di bawah sepatu. Sedikit lengah saja bisa tergelincir. Mereka memanggul tiang tenda dan kayu bakar, berhenti di sebuah cekungan di tepi pulau. Tempat ini menempel dengan tebing es raksasa sehingga dapat menghalau angin sedikit. Mendirikan tenda sangat sulit, tali yang membeku menjadi sangat keras hingga tidak bisa diikat. Prajurit hanya bisa mengembuskan napas hangat ke tali untuk mencairkan es. Tangan mereka sampai terluka, tetapi tali segera membeku kembali. Dengan tubuh dibalut jubah tebal, Hawi bertumpu pada gagang pedang dengan satu tangan, berdiri memimpin. Luka di punggungnya belum sembuh. Terpaan angin dingin membuatnya berkeringat deras. Tetapi dia tetap bertahan dengan rahang terkatup rapat. Api, cepat keluarkan tabung api, teriak salah seorang prajurit yang memeluk kayu bakar dengan panik. Namun, api tak bisa menyala dalam angin beku. Berkali-kali dicoba, hanya memercik sedikit, lalu padam tersapu angin. Melihat itu, Nolan merogoh saku, mengeluarkan sebuah kristal api. Dengan sentuhan tenaga dalam di ujung jarinya, kristal api itu memercikkan cahaya jingga. Dia mendekatkan kristal ke kayu bakar. Nyala api segera menyambar, menjalar cepat ke tumpukan kayu. Suara berderak terdengar nyaring di tengah hamparan es sunyi. Para prajurit segera mengelilingi api unggun, merentangkan tangan beku. Akhirnya, wajah semua orang menunjukkan kelegaan. Tiba-tiba, seorang prajurit menunjuk ke arah hamparan es jauh di depan. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. "Pangeran, lihat ke sana." Semua orang menoleh. Di kejauhan, tampak sesosok putih bergerak perlahan di atas lapisan es. Itu adalah seekor rusa bertubuh putih dengan tanduk jernih bak pahatan es. Setiap kali keempat kakinya menapak,
muncul sekuntum bunga salju indah yang segera lenyap begitu saja. Mata rusa itu berwarna biru pucat, seperti dua batu permata yang berkilauan lembut di hamparan putih. Gerakannya anggun, bagaikan peri salju. Itu tanda keberkahan. Itu pasti tanda suci Pulau Dewata Promana. Mata Nolan penuh antusiasme. Dia segera berdiri, mencabut pedang di pinggang. Tangkap dia. Kalau rusa itu bisa dipersembahkan pada Kaisar, itu akan menjadi bukti kejayaanku menemukan Pulau Dewata Promana. Prajurit pun bersemangat, mengangkat senjata, mengepung ke arah rusa itu. Rusa suci itu tampaknya menyadari bahaya. Dia berhenti, lalu menoleh. Sepasang matanya yang biru pucat menatap mereka tanpa gentar. Jangan sakiti dia, harus ditangkap hidup-hidup, seru Nolan yang berlari di barisan paling depan. Es di bawah kakinya berderak. Dia mengalirkan tenaga dalam untuk membentuk penghalang yang hendak menjebak rusa itu. Namun, sebelum mereka sempat dekat, rusa suci itu mengangkat kepala, membuka mulutnya, lalu menyemburkan kabut putih dingin. Kabut itu menyebar cepat, bagaikan gelombang yang menelan pasukan. Beberapa prajurit di barisan depan tak sempat menghindar, langsung diselimuti kabut. Tubuh mereka seketika membeku. Nolan pun terkejut dan buru-buru mundur, tetapi lengannya tetap terkena sapuan kabut. Rasa dingin menusuk tulang merambat dengan cepat. Lengannya mati rasa, seolah-olah berubah menjadi bongkahan es. Dia menunduk, melihat prajurit-prajurit yang terjebak kabut telah menjadi patung es. Ekspresi mereka masih sama saat menyerang. Tubuh mereka terselubung lapisan es jernih. Bahkan helaian rambut pun terlihat jelas. Itu, makhluk apa itu? Teriak seorang prajurit dengan ketakutan dan menjatuhkan senjatanya. Semua orang ketakutan dan mundur. Tak berani lagi maju selangkah pun. Nolan menatap patung-patung es itu. Punggungnya seketika dibasahi keringat dingin. Kegembiraan barusan lenyap tak bersisa. Saat itulah dia benar-benar mengerti. Rusa suci yang tampak anggun dan lembut itu menyimpan kekuatan mematikan yang sangat mengerikan. Rusa itu melirik sekali pada kerumunan, lalu berbalik dan melangkah ringan di salju, meninggalkan jejak tapak dari bunga salju. Segera, dia menghilang di hamparan salju putih. Bab 2649. Patung es itu memancarkan cahaya dingin di bawah embusan angin dingin. Wajah para prajurit yang membeku di dalam kristal es terlihat mengerikan, seolah-olah masih menceritakan rasa sakit yang dirasakan mereka sebelum membeku. Saat melihat beberapa patung es itu, Nolan menelan ludah beberapa kali dan berusaha keras menekan guncangan di hatinya. Dia mengangkat tangan dan mengelus lengannya yang masih kaku. Bagian yang tadi tersentuh kabut putih itu, kulitnya masih berwarna biru dan rasa dinginnya seolah-olah menusuk sampai ke tulang. Pangeran Nolan, rusa suci itu ternyata punya hawa dingin yang begitu beracun, kata Hawi sambil bertumpu pada gagang pedang dan berjalan mendekat. Luka di lengan satu-satunya kembali terbuka karena hawa dingin itu. Lalu darah merembes keluar dari perban dan membuat tetesan-tetesan darah di atas salju. Setelah mengatakan itu, Hawi menatap ke arah hilangnya rusa suci itu dengan tatapan penuh waspada. Kita sebaiknya jaga perkemahan dulu. Jangan sembarangan menantang makhluk di pulau ini lagi. Nolan menganggukkan kepala dengan diam. Tindakannya yang gegabah tadi sudah membuatnya kehilangan beberapa prajurit elit, sehingga ini menjadi sebuah pelajaran besar baginya. Dia berbalik dan menatap para prajurit yang meringkuk di dekat api unggun. Banyak di antara mereka yang masih gemetar dan tatapan mereka terlihat gelisah. Untuk meneguhkan hati para prajuritnya, Nolan pun berkata dengan meninggikan volume suaranya, "Ayo semangat. Itu hanya binatang aneh yang punya hawa dingin. Asal kita lebih waspada, kita pasti bisa menghadapinya. Sebarkan perintah. Buat 2 orang satu kelompok dan jaga bergantian. Yang lainnya manfaatkan waktu untuk istirahat. Besok pagi kita akan menyelidiki pusat pulau ini." Saat malam makin larut, terdengar samar-samar suara retakan dari bawah lapisan es, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Prajurit yang berjaga malam itu merapatkan mantel tebalnya dan tangan yang menggenggam senjata gemetar karena kedinginan. Namun, tiba-tiba ada seberkas cahaya biru yang berkedip dengan pelan di kejauhan hamparan es. Tak lama kemudian, terlihat lebih banyak cahaya biru lain yang muncul yang perlahan-lahan mendekati arah perkemahan. Ada sesuatu yang datang.
Seru seorang prajurit penjaga sambil mengangkat obor dan mengarahkannya ke sumber cahaya biru itu. Dalam sorotan api, terlihat sekelompok rubah salju sedang berlari di atas dataran es. Mata mereka memancarkan cahaya biru, sedangkan mulut mereka menggigit pecahan kristal es. Setiap kali mereka melangkah, permukaan tanah langsung membeku menjadi lapisan es yang tipis. Seorang prajurit lainnya berteriak, "Itu rubah salju." Konon, rubah salju hidup dengan memakan es dan sifat mereka sangat agresif. Begitu prajurit itu selesai berbicara, pemimpin kawanan rubah tiba-tiba melompat dan melemparkan pecahan kristal es dari mulutnya ke arah para prajurit. Pecahan kristal es itu melayang di udara dan memancarkan cahaya dingin, lalu menyayat pipi seorang prajurit dan meninggalkan luka sayatan yang dalam di wajahnya. "Serang!" teriak Nolan yang terbangun karena kaget dengan lantang, lalu segera berlari keluar dari tenda dan mencabut pedangnya. Para prajurit buru-buru mengangkat senjata mereka dan menembaki kawanan rubah salju itu. Suara tembakan bergema di dataran es itu saat peluru menghantam permukaan es di sekitar rubah-rubah itu dan memercikkan pecahan es ke segala arah. Namun, rubah salju itu bergerak dengan sangat cepat serta lincah untuk menghindari peluru dan segera menerobos ke tepi perkemahan. Seekor rubah salju tiba-tiba menerkam seorang prajurit. Cakar tajamnya merobek mantel tebal, lalu langsung menyentuh kulit prajurit itu. Terdengar jeritan pilu saat lengan prajurit itu membeku, lalu muncul bercak-bercak ungu kebiruan karena radang dingin yang parah. Melihat situasi itu, Howie yang tersisa satu lengan langsung mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam langsung memelesat dan membelah rubah salju itu menjadi dua. Namun, malah makin banyak rubah salju yang bermunculan dan membuat suasana perkemahan langsung kacau balau. Nolan mengayunkan pedangnya dan menebas satu persatu rubah salju itu, tetapi jumlah mereka terus bertambah dan sepertinya tidak ada habisnya. Saat itu, dia menyadari mata rubah-rubah itu terus menatap ke arah api unggun di tengah perkemahan, seolah-olah mereka takut pada api. Semua orang berkumpul di dekat api unggun. "Gunakan obor untuk mengusir mereka," teriak Nolan. Para prajurit segera mengangkat obor dan membentuk lingkaran untuk melindungi api unggun di tengah. Begitu melihat nyala api, rubah-rubah salju itu benar-benar berhenti menyerang, hanya berputar-putar di sekitar lingkaran sambil menggeram. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari tebing es di kejauhan. Sebongkah es raksasa terjatuh dari tebing dan meluncur ke arah perkemahan. "Cepat menyingkir!" teriak Nolan sambil menarik seorang prajurit di sampingnya, lalu menjatuhkan dirinya ke tanah untuk menghindar. Bab 2650. Bongkahan es raksasa itu menghantam sisi perkemahan dan memecahkan lapisan es. Lalu serpihan es yang bagaikan senjata rahasia mematikan itu memercik ke segala arah. Banyak prajurit yang terluka karena tergores dan darah mereka menodai permukaan tanah salju yang putih. Rubah-rubah salju terkejut karena peristiwa mendadak itu sampai mundur secara serentak, lalu berbalik dan lari menuju ke dalam dataran es yang gelap sampai akhirnya lenyap di telan malam. Nolan bangkit dari tanah dan menatap pemandangan berantakan di sekelilingnya dengan hati yang sangat sedih. Mereka bukan hanya kehilangan banyak prajurit malam itu, tetapi perkemahan juga rusak parah. Persediaan yang tadinya sudah terbatas pun kini makin parah. Keesokan paginya, langit tetap gelap dan angin dingin terus bertiup. Para prajurit mulai membersihkan perkemahan, menambal tenda, dan merawat rekan-rekan mereka yang terluka. Sementara itu, Nolan bersama beberapa pasukan elit naik ke sebuah bukit kecil di sekitar untuk menyelidiki keadaan pulau. Mereka menatap dari puncak bukit itu dan menyadari seluruh pulau tertutup lapisan es tebal. Di pegunungan kejauhan yang tertutup kabut awan, terlihat samar-samar pilar-pilar es aneh yang menyerupai istana megah yang dipahat dari es. Salah seorang prajurit menunjuk ke arah sebuah danau es di bawah bulat. "Pangeran Nolan, lihat di sana." Di permukaan danau itu sepertinya ada sesuatu yang bercahaya. Saat mengikuti arah yang ditunjuk prajurit itu, Nolan melihat sebongkah kristal es raksasa di tengah danau es dan ada sesuatu di dalamnya yang memancarkan cahaya biru yang sama-samar. "Ayo kita turun dan lihat," kata Nolan, lalu memimpin para prajurit menuruni bukit dengan hati-hati dan menuju ke arah danau es itu. Permukaan danau itu tertutup lapisan es tebal,
sehingga setiap langkah kaki Nolan dan para prajuritnya menimbulkan suara derak yang menusuk telinga. Mereka pun sampai di dekat kristal es itu dan mulai mengamatinya dengan saksama. Tinggi kristal es itu melebihi tinggi seorang manusia dan bening sampai berkilauan. Ada sebuah tanaman aneh yang terbungkus di dalamnya. Tanaman itu memiliki daun yang berwarna biru dan kelopak yang transparan bagaikan kristal es sedang perlahan-lahan mekar. Melihat itu, Hawi berkata dengan terkejut, "Jangan-jangan ini bunga es jiwa." Dalari kitab kuno ada dicatat bunga es jiwa ini hanya tumbuh di tempat yang sangat dingin. Bunga ini bisa menetralkan segala racun dan bahkan memperkuat energi internal. Ini adalah obat spiritual yang sangat langka. Mata Nolan bercahaya karena merasa gembira. Jika mereka berhasil mendapatkan bunga es jiwa itu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Dia pun memerintahkan, "Cari cara untuk membuka kristal es itu dan ambil bunganya." Para prajurit segera menghunus senjata dan mencoba memerahkan kristal es itu. Namun, kristal itu sangat keras, sehingga setiap tebasan dan hantaman senjata hanya meninggalkan goresan tipis di permukaannya. Tepat pada saat itu, danau es itu tiba-tiba bergetar dengan dahsyat dan retakan-retakan yang muncul di permukaan pun menyebar dengan cepat. "Celaka, cepat menjauh dari sini," teriak Nolan. Nolan dan yang lainnya pun buru-buru berlari menuju tepi danau. Tetapi sudah terlambat, lapisan es tiba-tiba retak dan kristal es raksasa itu tenggelam ke dalam danau. Muncul isapan kuat dari dasar danau dan menyeret beberapa prajurit yang berada di dekat tepi sampai masuk ke dalam danau. Saat menoleh ke belakang, Nolan melihat sebuah bayangan hitam raksasa yang perlahan-lahan naik dari kedalaman danau. Tak lama kemudian, seekor kura-kura es raksasa muncul ke permukaan. Punggungnya diselimuti lapisan es tebal, sehingga menyerupai sebuah gunung es kecil. Sepasang matanya memancarkan cahaya merah dingin dan menatap orang-orang di tepi danau dengan tajam. Bab 2651. Saat tupni raksasa kura-kura es muncul di permukaan danau, suara retakan es terdengar bagaikan guntur yang meledak di atas padang salju. Air danau yang keruh menyembur bersama pecahan es, lalu membeku di tepi danau menjadi lereng es yang curam. Lapisan es di punggungnya memancarkan cahaya kebiruan yang dingin. Setiap keping tempurung menonjol seperti batu es yang dipahat dengan cermat. Ujung-ujungnya setajam bilah yang bisa merobek udara. Sepasang mata merah menyala berputar, menyapu orang-orang panik di tepi danau. Saat tatapan dinginnya jatuh pada Nolan, mata itu justru membawa sedikit penilaian seperti manusia. "Cepat mundur cepat!" teriak Hawi dengan satu tangan menarik lengan Nolan ke belakang. Dia baru melewati pertarungan sengit melawan raksasa kepiting. Jadi sangat paham betapa mengerikannya hewan buas laut dalam semacam ini. Ukuran tubuh kura-kura es ini saja sudah lebih lebar daripada geladak kapal berkah bongkahan es yang menjuntai sepanjang 3 meter di tempurungnya. Jelas, ini bukan hewan biasa. Para prajurit sudah porak-poranda. Ada yang berbalik berlari menuju perkemahari. Tetapi karena licin, mereka terpeleset dan jatuh. Kura-kura es perlahan mengangkat kepalanya. Lehernya dilapisi sisik bertumpuk. Setiap sisik dihiasi duri-duri es yang tajam. Saat mulutnya terbuka, embusan hawa dingin yang jauh lebih membekukan daripada yang pernah ditiupkan rusa suci seketika menyebar. Udara di tepi danau seakan-akan membeku. Dua prajurit yang paling belakang bahkan tak sempat menjerit. Tubuh mereka langsung diselimuti hawa dingin, membeku menjadi patung es yang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Lalu terhempas ke permukaan es, hancur berderai menjadi ribuan kristal. "Gunakan api." Nolan tiba-tiba melepaskan tangan Hawi, mencabut pedangnya, mengarahkannya pada kura-kura es. Dia teringat perkataan juru mudi tua, yaitu segala sesuatu yang bersifat beku biasanya takut akan api. Minyak bakar dan bubuk peledak di perkemahan mungkin adalah satu-satunya harapan. Para prajurit seakan-akan baru tersadar. Mereka buru-buru mengeluarkan pemantik api dari dada. Namun, angin dingin yang menderu segera memadamkan nyala api. Hanya beberapa orang yang berhasil menyalakan obor di sudut yang terlindung dari angin. Kura-kura es tampak marah melihat cahaya api itu. Tubuh besarnya melompat maju. Lapisan es di tepi danau ambruk, membentuk sebuah kawah es raksasa. Dia mengayunkan kaki depannya. Cakar tajam menyapu ke arah kerumunan. 3 prajurit tak sempat menghindar. Tubuh mereka terlempar seperti layang-layang yang talinya putus.
lalu menghantam tebing es. Darah segar mengalir di sepanjang dinding es, lalu segera membeku menjadi guratan merah gelap. Siram dengan minyak bakar, Howie melepaskan kantong minyak dari pinggangnya, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke arah kura-kura es. Kantong itu pecah di atas tempurung. Minyak berwarna kuning keemasan merembes di sela-sela es. Nolan segera memanfaatkan kesempatan, menyalakan percikan api. Saat berikutnya, nyala api langsung berkobar di punggung kura-kura es, menciptakan lautan api. Kura-kura es meraung nyaring, penuh rasa sakit. Tubuhnya menggeliat liar, berusaha memadamkan kobaran api. Lapisan es di danau pecah berantakan. Gelombang besar terangkat tinggi. Namun, hanya sebentar saja api itu menyala. Hawa dingin dari tubuhnya merembes keluar, perlahan menekan kobaran api. Air danau meresap ke permukaan tempurung, membentuk lapisan es baru yang menutup nyala api sedikit demi sedikit. Hati Nolan pun mencelos. Bukan hanya pertahanannya menakutkan, kura-kura es ini bahkan bisa memadamkan api dengan hawa dinginnya sendiri. Api biasa sama sekali tak mampu melukainya. Pangeran, lihat lehernya, teriak Howie sambil menunjuk dengan tangan satu-satunya. Nolan mengikuti arah itu. Benar saja. Di sambungan antara leher dan tempurung, ada sepotong sisik yang warnanya lebih pucat, terlihat lebih tipis daripada bagian lain. Tempat itu tidak tertutup es, menampakkan daging berwarna merah muda. Itu titik lemahnya. Mata Nolan menyala penuh harapan. Dia menoleh ke arah pasukan di belakang. Siapa yang berani ikut menyerbu bersamaku? Aku. Beberapa prajurit elit serempak menjawab. Mereka menggenggam erat tombak panjang. Sorot mata mereka penuh ketakutan, tetapi bercampur dengan tekad. Nolan mengangguk. Dia mengeluarkan sisa kantong peledak dari dada, menyalakan sumbunya, lalu melemparkannya ke arah kura-kura es. Ledakan keras meletup di depan monster itu, membuat tubuhnya terdorong beberapa langkah. Sisik di lehernya bergetar, menampakkan lebih banyak daging merah muda. Sekarang, Nolan berteriak lantang, melesat maju lebih dulu. Energi murni mengalir di bawah kakinya, meninggalkan dua bayangan di atas es saat dia menghindari cakaran Laura kura es. Howie dan para prajurit segera menyusul. Tombak mereka mengarah tepat ke titik lemah di leher. Kura-kura es merasakan bahaya. Dia sontak mendongak, hendak menghantam mereka dengan lehernya. Namun, Nolan sudah siap. Dia melompat tinggi. Pedang di tangannya dipenuhi energi murni. Bilah yang berkilau cahaya keemasan itu lantas menebas titik lemah di leher itu. Terdengar suara nyaring. Pedangnya membelah sisik. Percikan api beterbangan. Retakan kecil pun terbuka. Lalu cairan hijau pucat mengalir dari luka dan jatuh ke permukaan es. Segera membeku menjadi kristal hijau. Berhasil. Nolan merasa lebih lega. Dia hendak melanjutkan serangan. Tetapi kura-kura es tiba-tiba membuka mulut, menyemburkan hawa dingin yang menusuk. Nolan tak sempat menghindar, hanya bisa mengangkat pedang sebagai perisai. Lapisan energi murni di depannya seketika membeku. Pedangnya pun dilapisi es tebal. Lengan Nolan ikut membeku dan mati rasa tanpa bisa digerakkan. Melihat itu, Howie segera menerjang ke depan. Tubuhnya menabrak Nolan agar terhindar. Dengan tangan satu-satunya, dia mengayunkan golok besar ke arah luka di leher kura-kura es. Golok itu menancap dalam, membuat kura-kura es meraung pilu. Saat berikutnya, kura-kura es tiba-tiba menggoyangkan lehernya dengan kuat, membuat Howie terlempar jauh dan menghantam keras ke atas es. Darah memuncrat dari mulutnya, luka di punggungnya kembali terbuka. Darah menodai mantelnya. Para prajurit memanfaatkan celah itu, menusukkan tombak bertubi-tubi ke area luka namun, daya tahan hidup monster itu luar biasa. Tubuhnya menggeliat liar, memukul semua orang hingga terlempar. Danau dipenuhi senjata dan tubuh para prajurit yang tak bernyawa. Nolan merangkak bangkit dengan susah payah. Menatap pemandangan mengerikan di depan mata. Hatinya diliputi keputusasaan. Mereka sudah mengorbankan begitu banyak, tetapi tetap gagal melukai kura-kura es secara fatal. Tiba-tiba, dari kejauhan di padang salju, terdengar derap kaki yang jernih dan cepat. Nolan menoleh. Terlihat rusa suci putih yang pernah mereka lihat sebelumnya sedang berlari ke arah sini. Setiap pijakannya di salju meninggalkan bunga salju yang mekar. Mata birunya menatap kura-kura es dengan penuh kewaspadaan.
Kura-kura es menatap balik rusa suci itu. Kilatan takut muncul di matanya. Dia menghentikan serangannya. Perlahan mundur. Seakan-akan menyimpan ketakutan misterius terhadap makhluk tersebut. Bab 2652. Rusa suci itu mengabaikan kura-kura es, lalu berjalan lurus dan berhenti tepat di depan Nolan. Dia menoleh dan menatap Nolan dengan sepasang matanya yang berwarna biru, lalu menggoyangkan kepalanya seolah-olah memberi isyarat agar Nolan mengikutinya. Rusa suci ini, jangan-jangan sedang menyelamatkanku, kata Nolan dengan terkejut sekaligus ragu. Dia memang merasa sangat aneh, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain saat melihat kura-kura es di samping menatapnya dengan tatapan penuh ancaman. Dia pun hanya bisa memimpin orang-orangnya mengikuti arah yang dituju roh suci. Kura-kura es ragu sejenak saat melihat punggung Nolan dan kelompoknya menjauh, lalu akhirnya berbalik dan kembali tenggelam ke dalam danau. Setelah itu, dia menghilang di air keruh itu. Rusa suci membawa Nolan dan Hawi serta yang lainnya terus berjalan dan kadang-kadang berhenti. Setelah menyeberangi hamparan salju yang luas, mereka akhirnya tiba di sebuah gua tersembunyi dengan pintu masuk gua yang tertutup lapisan es tebal. Begitu rusa suci mengembuskan kabut putih ke arah es itu, lapisan itu langsung meleleh dan memperlihatkan pintu masuk gua. Suhu di dalam gua terasa hangat, berbeda jauh dengan dunia salju di luar. Banyak bat bercahaya yang tertanam di dinding gua dan menerangi seluruh ruangan. Rusa suci itu melangkah masuk dan berhenti di depan sebongkah kristal es raksasa. Ada setangkai bunga es jiwa yang mirip dengan yang ada di dasar danau terbungkus di dalam kristal itu. Tetapi yang ini lebih indah dan kelopaknya memancarkan cahaya emas samar-samar. Dia pun menoleh ke arah Nolan, seolah-olah memberikan isyarat agar Nolan mengambil bunga itu. Hati Nolan dipenuhi dengan keraguan. Rusa suci ini sebelumnya masih menganggap mereka sebagai musuh. Mengapa sekarang malah membantu mereka? Namun, Nolan tidak memiliki waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia pun maju dengan hati-hati dan memetik bunga jiwa es dari dalam kristal. Hawa dingin merambat begitu dia menggenggam bunga itu. Tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan luka beku di lengannya perlahan-lahan pulih. Terima kasih atas pertolonganmu, Rusa Suci, kata Nolan sambil menangkupkan tangan dan memberi hormat pada Rusa Suci. Rusa Suci itu hanya melirik Nolan sekilas, lalu meninggalkan gua dan menghilang di kedalaman salju seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Nolan menatap bunga jiwa es di tangannya dan menghela napas lega. Setelah melalui banyak rintangan, dia akhirnya berhasil menemukan satu obat spiritual. Hanya saja, entah di mana pil abadi yang terkenal itu berada di mana sekarang. Dia menyimpan bunga jiwa es itu ke dalam kotak sutra kecil di dekat tubuhnya dengan hati-hati. Lapisan sutra di dalam kotak itu segera memancarkan cahaya biru yang samar-samar, seolah-olah kain itu menyerap aura spiritual dari bunga itu. Menyaksikan pemandangan itu, wajah Hawi yang bersandar di dinding gua yang tadinya pucat akhirnya kembali berwarna. Dengan satu tangan yang tersisa, dia menekan luka di dadanya dan berbisik, "Pangeran Nolan, energi spiritual dari bunga jiwa es ini ternyata jauh lebih kuat dari catatan kuno. Kalau kita berhasil bawa pulang ini ke ibu kota, pasti bisa menyembuhkan penyakit parahnya raja." Nolan menganggukkan kepala dan menatap ke sekeliling gua. Di setiap beberapa langkah, dia melihat ada sebongkah bat mineral bercahaya yang tertanam di dinding gua dan membuat gua itu terang benderang. Di lantai gua, terhampar lapisan lumut lembut yang terasa hangat saat diinjak. Dibandingkan dengan dunia salju di luar, tempat ini benar-benar seperti dunia lain. Saat maju beberapa langkah, Nolan menyadari terdengar suara gemercik air yang samar-samar dari dalam gua. Saat mengikuti suara itu, dia menemukan sebuah mata air panas yang menyembur keluar dari celah bat dan uap panas berputar perlahan-lahan sampai menjadi butiran air halus di udara. Hawi yang terkejut pun melangkah maju dan meraba suhu airnya. Ternyata ada mata air panas di sini. Kebetulan kita bisa pakai ini untuk membersihkan luka dan bisa meredakan radang beku para prajurit juga. Karena hatinya tergerak, Nolan langsung memutuskan untuk memindahkan perkemahan sementara ke dalam gua ini. Di luar sana bukan hanya ada raksasa seperti kura-kura es, tetapi ada makhluk buas es lainnya yang belum diketahui juga. Gua ini bisa menghalau dingin dan menjadi tempat untuk berlindung dari bahaya juga, sehingga ini adalah lokasi terbaik untuk bertahan hidup.
Keduanya kembali keluar gua dan segera mengumpulkan para prajurit yang masih hidup. Setelah pertempuran sengit melawan kura-kura es, pasukan yang awalnya berjumlah 50-an orang pun kini hanya tersisa 30-an orang saja. Sebagian besar dari mereka terluka. Bahkan masih ada pecahan es yang belum mencair yang menempel di zirah mereka. Mendengar kabar ada gua yang suhunya hangat dan mata air panas yang bisa menyembuhkan luka, semangat para prajurit itu kembali menyala. Mereka saling menopang dan mengikuti Nolan masuk ke dalam gua itu. Namun, begitu melangkah masuk, seorang prajurit tiba-tiba menunjuk ke dinding gua sambil berseru, "Pangeran Nolan, lihat ukiran-ukiran ini." Saat menoleh ke arah yang ditunjuk, semua orang melihat ada banyak lukisan di dinding gua yang samar-samar. Meskipun terkikis waktu, garis-garis besar gambar itu masih bisa terlihat. Ada yang menggambarkan sosok berjubah bulu berdiri di atas awan dan ada juga yang menggambarkan makhluk buas raksasa berlari di padang es. Namun, pada sebuah lukisan di bagian terdalam, ternyata adalah rumah suci yang sama persis dengan yang semua orang temui sebelumnya. Di bawah kali rusa suci itu, ada butiran salju yang berubah menjadi sulur-sulur dan melilit setangkai bunga jiwa es yang sedang mekat. Lukisan-lukisan ini mungkin catatan yang ditinggalkan orang-orang zaman dahulu, sepertinya bunga jiwa es dan rusa suci ini sudah ada di Pulau Dewata Promana sejak lama, kata Nolan sambil mengusap dinding itu perlahan-lahan. Lalu ujung jarinya menyentuh permukaan bat yang dingin. Saat Nolan masih merenungkan arti dari lukisan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar gua. Beberapa saat kemudian, seorang prajurit penjaga berlari masuk ke dalam gua dengan ekspresi panik. "Pangeran Nolan, celaka, ada pasukan lain yang bergerak menuju gua ini." Ekspresi Nolan langsung berubah, lalu segera meraih pedangnya dan bertanya, "Siapa mereka?" "Aku nggak tahu pasti, tapi tubuh mereka sangat kekar dan membawa senjata tajam. Sepertinya kedatangan mereka nggak berniat baik," jawab prajurit itu. "Bersiap untuk bertempur." Tanpa basa-basi, Nolan segera mengerahkan para prajurit untuk bersembunyi dan bersiap untuk menyambut tamu tak diundang itu. Bab 2653. Nolan menggenggam pedangnya dengan erat sampai tangannya memutih karena tekanan. Dia mendengar suara langkah kaki dari luar gua yang makin mendekat dan disertai napas yang terengah-engah serta suara pecahan es yang hancur karena diinjak. Seolah-olah ada sekelompok raksasa yang sedang melintasi padang salju. Mendengar semua itu, Nolan memberikan isyarat pada para prajurit untuk memadamkan obor. Saat ini, hanya tinggal cahaya biru dari bat mineral di dinding gua yang remang-remang, membuat bayangan 30-an prajurit itu terlihat panjang sampai menempel rapat pada lumut basah. Dari balik kegelapan, muncul beberapa sosok yang bertubuh kekar. Lebar sosok itu 2 kali lipat lebih besar daripada manusia biasa dan seluruh tubuh mereka dilapisi bulu panjang yang berwarna abu-abu, seolah-olah benang yang dipintal dari es lastup. Mereka menggenggam tombak panjang dengan ujung yang terbuat dari kristal es runcing yang memantulkan cahaya dari luar dan menyebarkan cahaya dingin di dinding bat. Pemimpin dari kelompok itu mengenakan kalung dari manik-manik es. Setiap butir manik es itu membungkus tulang belulang hewan mungil dan mengeluarkan bunyi yang nyaring setiap kali dia bergerak. Au! Pemimpin itu tiba-tiba menghantam dadanya dengan kepalan tangan sampai kalung es di lehernya bergetar hebat. Para manusia salju di belakangnya pun langsung mengangkat tombak secara serentak dan mengancam dengan menggeram seperti angin badal yang bertiup di atas dataran es. Nolan mengernyitkan alis. Orang-orang itu terlihat memiliki naluri buas yang primitif dari cara berpakaian dan senjata mereka. Jelas bukan pihak yang ramah. Saat itu, pemimpin salju itu tiba-tiba menunjuk lukisan rusa suci di dinding gua. Lalu menunjuk kotak sutra di pinggang Nolan sambil mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak dapat dimengerti. Sepasang mata berwarna kuning di sela-sela bulunya yang panjang terlihat bersinar dan menatap kotak itu dengan tajam, seolah-olah baru saja menemukan harta kanin yang hilang. "Lindungi Pangeran Nolan!" teriak seorang prajurit melangkah maju dengan tombak dan langsung mengarahkan ujungnya ke tenggorokan pemimpin manusia salju itu. Pemimpin manusia salju itu meraung dengan marah, lalu memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan prajurit itu. Setelah itu, dia menyerang balik dengan tombak kristal es di tangannya dan embusan angin dingin dari serangan itu terasa perih saat menyentuh wajah prajurit itu.
Nolan segera mencabut pedangnya. Begitu cahaya emas bilah pedang beradu dengan cahaya tombak es. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang nyaring dari luar gua. Berhenti. Semua orang langsung menoleh secara serentak. Terlihat seorang pria parubaya dengan tubuh yang ditutupi kulit binatang berdiri di pintu gua. Rambut dan janggutnya sudah memutih. Tetapi wajahnya tetap kemerahan dan sebilah pedang besi kuno tergantung di pinggangnya. Meskipun tubuh terlihat kecil di antara para manusia salju itu, kehadirannya justru menahan gerakan mereka dan mereka menatapnya dengan segan. "Siapa kamu?" tanya Nolan sambil menyimpan pedangnya. Meskipun ujung jarinya masih bergetar karena sisa rasa kebas akibat benturan energi sejati. Pria parubaya itu menangkupkan kedua tangan untuk memberi salam. Dia berbicara dengan suara serak karena lama tinggal di daerah dingin. Tetapi pelafalan kata-katanya jelas. "Namaku Seno. 10 tahun yang lalu, aku pernah menghadiri pertemuan seni bela diri di Akademi Mitiar dan saat itu aku sempat berjumpa dengan Pangeran Nolan." Hati Nolan berdebar karena dia sudah mendengar reputasi Seno ini sejak lama. Dahulu, Seno mengandalkan teknik angin berembus untuk mengalahkan semua ahli bela diri di utara, tetapi tiba-tiba menghilang di puncak kejayaannya. Tak disangka, kini Seno malah muncul di Pulau Dewata Promana. "Kenapa Pak Seno bisa berada di tempat ini?" tanya Nolan. "Ceritanya panjang," jawab Seno, lalu menoleh ke arah pemimpin manusia salju itu dan berbicara sejenak dengan bahasa aneh yang sama. Terlihat amarah pemimpin itu perlahan-lahan mereda dan mulai terlihat tatapan penasaran di mata berwarna kuning itu. Setelah itu, Seno menjelaskan pada Nolan, "Pemimpin ini bernama Bat. Mereka adalah sulni penjaga salju. Saat tadi melihat kalian membawa bunga jiwa es dan berdiri di depan lukisan rusa suci, mereka mengira kalian sudah mencelakai rusa suci itu." Hawi akhirnya mengerti. Pantas saja mereka berteriak ke arah kotak itu. Ternyata mereka menganggap bunga jiwa es sebagai lambang suci milik rusa suci. Seno menganggukkan kepala, lalu tersenyum dan berkata, "Bagi mereka, rusa suci adalah totem suci. Suku ini sudah turun-temurun mengikuti jejak rusa suci. Jadi mereka percaya kemunculan rusa suci membawa kehidupan bagi Pulau Dewata Promana. Tadi Bat bilang mereka melihat rusa suci yang menuntun kalian masuk ke gua ini. Makanya mereka segera menyusul. Kami nggak melukai rusa suci. Sebaliknya, justru rusa suci yang sudah menyelamatkan kami," jelas Nolan. Mendengar penjelasan itu, Seno kembali berbicara dengan Bat menggunakan bahasa aneh itu. Setelah mendengarnya, Bat menatap Nolan dengan tatapan yang berbeda. Dia mengepalkan tangan kiri dan meletakkannya di dada, lalu membungkuk dan menundukkan kepala ke arah Nolan. Itu adalah sebuah salam penghormatan dari suku mereka. Nolan tertegun sejenak, lalu menatap Seno dengan ekspresi bingung. Seno tersenyum dan menjelaskan, "Suku manusia salju menjadikan rusa roh sebagai totem suci. Siapapun yang diperlakukan rusa suci dengan baik, berarti orang itu adalah teman mereka. Bat sudah menganggapmu sebagai teman." "Ternyata begitu," kata Nolan sambil menghela napas lega, lalu membalas salam itu dengan sopan. Dari pengamatannya, Nolan bisa merasakan para prajurit elit dari suku manusia salju ini bukan lawan yang mudah. Yang paling lemah pun kekuatannya mungkin setara dengan seorang ahli bela diri tingkat master. Apalagi pemimpin mereka, Bat, lebih menakutkan lagi. Mungkin saja sudah mencapai tingkat Grandmaster. Hanya dengan berdiri di sana saja, Bat sudah menyebarkan aura yang sangat menekan. Untungnya, semua ini hanya kesalahpahaman. Jika tadi benar-benar terjadi pertarungan, Nolan yakin mereka tidak mungkin akan menang. Bru-bru, saat itu, Bat kembali membuka mulut. Seno segera menerjemahkan, "Pangeran Nolan, Bat mengundangmu untuk bertamu ke perkampungan suku mereka." Bertamu. Setelah ragu sejenak, Nolan akhirnya menganggukkan kepala. "Karena ketua Bat Sudali mengundang, aku mana mungkin menolak." Begitu Seno menyampaikan jawaban Nolan, suku manusia salju langsung bersorak gembira. Mereka menyingkirkan tombak masing-masing, lalu menganyam tandu dari sulur untuk menandu para prajurit yang terluka. Bat sendiri maju untuk memimpin rombongan Nolan. Tubuhnya yang besar harus membungkuk sedikit saat melewati pintu gua itu. Lalu bulu panjang di tubuhnya menjatuhkan butiran es dan menumpuk di tanah menjadi gundukan kecil. Saat keluar dari gua,
Nolan baru menyadari ternyata ada ratusan manusia salju berdiri di luar gua. Mereka berbaris dengan rapi dengan tombak kristal es di tangan mereka menunjuk ke langit, terlihat seperti hutan es. Melihat pemimpin keluar sambil membawa tamu, mereka membungkuk untuk memberi hormat secara serentak. Di bagian terdalam perkampungan mereka ada sumber air panas alami, jauh lebih hangat daripada yang ada di gua tadi. Selain itu, mereka menyimpan banyak rahasia tentang Pulau Dewata Promana. Mungkin bisa membantumu, bisik Seno yang berdiri di samping Nolan. Mata Nolan langsung bersinar saat mendengar perkataan itu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya, pertemuan dengan suku manusia salju kali ini malah menjadi keberuntungan yang lahir dari sebuah bencana. Bersambung.